Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam penguatan kompetensi teknis bidang tugas organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Reni Parlina dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian akan menginformasikan tentang organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar pembentukan organisasi kementerian yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 di mana disebutkan bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan setiap menteri membidangi bidang urusan tertentu serta pembentukan kelembagaan diatur dalam undang-undang. Kemudian tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Presiden membentuk kementerian paling banyak 34 kementerian. Kemudian Presiden dapat mengubah atau membubarkan kementerian. Pengubahan atau pembubaran kementerian tersebut dengan persetujuan dari DPR. Kemudian telah ditetapkan pula Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang pembentukan kementerian, lembaga, dan pengangkatan menteri-menteri. Tindak lanjut dari keputusan presiden tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara, di mana di dalam Perpres tersebut berisi rambu-rambu tentang organisasi Kementerian Negara. Selanjutnya, untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang tugas kementerian, setiap menteri membidangi tugas maupun urusan tertentu dalam pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, jumlah kementerian itu maksimal 34 urusan, sehingga beberapa urusan ada terjadi penggabungan. Contohnya adalah urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, terdapat juga undang-undang maupun peraturan pemerintah yang menjadi amanat dari tugas-tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dapat Anda lihat pada layar berikut. Di samping itu, prinsip pembentukan maupun penataan organisasi kementerian juga dilihat dari efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsional beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan atau perkembangan lingkungan global. Susunan organisasi kementerian sebagai berikut. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, Kemdikbud juga mempunyai beberapa fungsi. Silahkan Bapak dan Ibu bisa dilihat pada layar yang tertera di samping saya.
Unsur-unsur organisasi kementerian sebagaimana Perpres 68 tahun 2019 tentang organisasi kementerian negara terdiri atas unsur pemimpin yaitu menteri, kemudian unsur pembantu pimpinan adalah sekretaris jenderal, unsur pelaksana adalah direktorat jenderal, kemudian unsur pengawas adalah inspektorat jenderal, dan unsur pendukung adalah badan. Nah, berikut adalah struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 terdiri atas Menteri, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta 1 staf ahli yaitu staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Kalau Bapak Ibu cermati, struktur organisasi kementerian memang ini terjadi perubahan dengan adanya pengintegrasian fungsi pendidikan tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah ada 2 direktorat yang menangani fungsi pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Susunan organisasi kementerian sebagaimana yang saya sampaikan tadi pada pasal 8 Perpres 82 tahun 2019, tugas sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan, Bapak Ibu bisa baca di dalam layar kami. Begitupun dengan fungsi dari sekretariat jenderalnya. Lanjut, untuk Direktorat Jenderal juga sama, nanti Bapak Ibu bisa membaca tugas maupun fungsi dari Direktorat Jenderal, mulai dari guru dan tenaga kependidikan, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, selain itu ada juga unsur pendukung terdiri dari badan maupun pusat. Ada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, tugas fungsinya bisa dibaca.
dan satu lagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Serta satu staf ahli yang tadi saya informasikan, staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, tugas dan fungsinya juga dibaca. Nah, unsur pendukung Bapak dan Ibu di samping badan juga terdapat pusat-pusat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 terdapat 5 unsur pendukung yang terdiri dari pertama itu adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi, di mana pusat ini nanti akan melaksanakan tugas penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan data dan statistik, serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita juga mempunyai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Pusat ini bertugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya kita juga mempunyai Pusat Prestasi Nasional. Jadi pusat ini nanti akan bertugas mengembangkan prestasi satuan pendidikan maupun peserta didik. Pusat Penguatan Karakter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter. Pusat ini nantinya akan memfasilitasi juga pelaksanaan penguatan karakter pada keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya kita juga mempunyai Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi pusat ini nanti mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan serta urusan ketatausahaan pusat. Jadi untuk pusat ini nantinya bidik misi maupun KIP serta untuk pembayaran tunjangan profesi guru nanti akan dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini. Dan terakhir, kita tadi saya sampaikan punya juga di samping staf Menteri Bidang Regulasi tadi, kita juga punya staf khusus. Staf khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini ada 5. Pertama, staf khusus Mendikbud bidang kompetensi dan manajemen, kemudian staf khusus Mendikbud bidang komunikasi dan media, kemudian staf khusus Mendikbud bidang isu-isu strategis, dan staf khusus Mendikbud bidang pembelajaran, dan staf khusus Mendikbud bidang pemerintahan. Itulah susunan organisasi kementerian. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden saat ini untuk penyederhanaan organisasi hanya pada level 2, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Permendikbud 45 tahun 2019 telah melaksanakan kebijakan dari Bapak Presiden tersebut, sehingga besaran organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini
hanya terdapat 10 eselon 1, 51 eselon 2, 6 eselon 3, dan 43 eselon 4 sebagaimana yang tertera di layar. Kemudian, kementerian juga di dalam peraturan presiden dapat membentuk unit pelaksana teknis yang tugasnya untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang bersifat operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan kementerian. UPT yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini berjumlah 291 unit pelaksana teknis yang terdiri dari pertama UPT Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, ini ada 12 UPT. Kemudian Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Satuan atau LP2KS ada 1, tempatnya di Surakarta, Solo. Kemudian Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini ada 1, tempatnya ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk UPT yang baru saya sebutkan, unit pembinanya adalah saat ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, UPT-nya terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang dikenal LPMP, itu terdapat di 34 provinsi. Jadi di setiap provinsi ada UPT tersebut. Terdapat juga Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau P2 Paudikmas yang berlokasi di Jawa Barat, Lembang, dan juga di Semarang. Kemudian Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat atau BP Paudikmas ada di 27 provinsi. Kemudian Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang saat ini Pusdatin, ini juga saat ini masih mempunyai 3 UPT, Balai Pengembangan Media Televisi di Surabaya, Balai Pengembangan Radio ada di Yogyakarta, dan Balai Pengembangan Multimedia di Semarang. Selanjutnya ini yang baru bergabung Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ini ada UPT Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau yang dikenal LLDikti, ini terdapat 15 LLDikti yang tersebar di beberapa provinsi dengan wilayah kerjanya. Di samping itu juga terdapat perguruan tinggi negeri atau satuan pendidikan yang berjumlah 123 yang terdiri dari universitas, politeknik, institut, dan akademi komunitas. Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mempunyai UPT yaitu Museum, Galeri Nasional, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, dan terakhir Balai Konservasi Borobudur. Dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan juga mempunyai UPT Balai Arkeologi yang terdapat di 10 provinsi dengan masing-masing wilayah kerjanya. Terakhir, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terdapat UPT Balai Bahasa dan Kantor Bahasa di seluruh provinsi, hampir di seluruh provinsi, ada di 30 provinsi, sehingga jumlah UPT kementerian kita adalah 291. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas-tugas masing-masing UPT, nanti Bapak Ibu bisa baca di layar kami, LPMP, kemudian begitupun dengan susunan organisasi. LPMP ini ada 2 jenis organisasi, bahkan 3. Jadi ada LPMP setingkat eselon 2
dan ada LPMP setingkat eselon 3. Eselon 3 juga ada 2 jenis struktur organisasinya. UPT LPPKS, kemudian LPPTK, KPTK, Bapak Ibu juga bisa lihat tugas dan fungsinya. UPT PAUD Dikmas maupun BP PAUD Dikmas, tugas dan fungsinya juga Bapak Ibu bisa lihat di layar kami. Selanjutnya dari UPT-UPT tersebut, Bapak Ibu bisa juga melihat bagan dari masing-masing struktur organisasinya. Jadi untuk struktur organisasi setingkat eselon 2, LPMP, P4TK maupun museum, kemudian juga untuk UPT setingkat eselon 3 juga bisa dilihat di layar kita. Untuk UPT setingkat eselon 4 pun juga Bapak Ibu bisa lihat di layar kami. Jadi masih ada UPT setingkat eselon 4 yaitu UPT Kantor Bahasa yang organisasinya sangat simpel sekali, terdiri dari kepala, kemudian petugas tata usaha dan langsung jabatan fungsional. Susunan Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan tipe B terdiri dari 3 eselon 3 dengan beberapa eselon 4 dan kemudian kelompok jabatan fungsional. Bapak Ibu, kami informasikan di dalam pasal 59 Undang-Undang 12 tahun 2019, UBT yang berbentuk satuan pendidikan tinggi terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Untuk masing-masing satuan pendidikan tersebut, Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar kami. Begitupun untuk contoh struktur dari organisasi universitas, ini ada salah satu contoh kami ambilkan dari struktur organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta. Demikianlah paparan dari saya tentang organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penguatan kompetensi teknis bidang tugas organisasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, dan mohon Bapak dan Ibu juga untuk menyaksikan kompetensi teknis bidang tugas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.